Perhatikan dengan seksama diri Anda sendiri. Seberapa sering Anda mencari perhatian seolah-olah nilai diri Anda bergantung pada orang lain? Pernahkah Anda merasa sedih untuk seseorang yang bahkan tidak menyadari kesedihan Anda? Mereka tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan hal tersebut, dan yang lebih menyedihkan, Anda menyadarinya. Namun, Anda tetap bertahan, seolah-olah menunggu untuk memuaskan dahaga dengan air asin. Itulah kenyataannya. Situasi ini tidak nyaman. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda, dan sebenarnya hal itu tidak perlu. Ketika Anda belajar untuk menghargai diri sendiri, perlakukan diri Anda sebagai sumber daya yang paling berharga dan langka. Anda meninggalkan diri Anda untuk terikat pada mereka yang hanya tahu mengurangi nilai Anda. Ini bukan kesombongan yang kosong. Ini adalah kelangsungan hidup yang cerdas, seperti yang telah dibela oleh kaum Stoa. Filsafat Stoa bukanlah sekadar buku tua yang berdebu. Ini adalah panduan praktis agar Anda tidak lagi menderita karena mereka yang tidak memiliki tempat di hati Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus memberikan kedamaian Anda, atau Anda akan menjadi pelindung bagi diri sendiri? Jangan abaikan pelajaran ini. Mereka akan membantu Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Namun sebelum itu, saya ingin Anda memberikan perhatian penuh pada cerita ini. Karena pemahaman terhadap kebijaksanaan dari materi ini akan sangat penting bagi Anda. Ada suatu waktu di sebuah kota yang dipenuhi cahaya, di mana seorang wanita muda bernama Clara tinggal. Dia dikenal karena kebaikannya, selalu bersedia memberikan segalanya kepada orang-orang yang dicintainya. Namun, kemurahan hati tersebut telah membuatnya terluka lebih dari sekali. Mereka yang telah dia berikan waktu, tenaga, kepercayaan, dan bahkan hatinya, seringkali meninggalkannya dengan janji yang tidak ditepati dan kenangan yang menyakitkan. Suatu hari saat berjalan di bawah hujan di jalanan berbatu, Clara berhenti di depan jendela toko. Cermin kaca memantulkan kelelahan di wajahnya dan matanya yang sayu. Pada saat itu, dia menyadari apa yang telah terjadi. Terlalu banyak waktu yang dihabiskannya untuk menunggu orang lain memberikan nilai yang seharusnya dia miliki sendiri. Malam itu, saat tiba di rumah, dia menyalakan lilin dan menatap dirinya sendiri di cermin. Dia tidak melihat kelemahan, melainkan gambaran seseorang yang telah mengalami banyak hal dan masih berdiri tegak. Dengan desahan yang dalam, dia memutuskan untuk berhenti mencari persetujuan orang lain dan mulai melangkah dengan kepala tegak, mengingatkan diri bahwa cinta sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi berbeda. Clara mulai menetapkan batasan yang sebelumnya dia abaikan. Tidak lagi berkomentar karena takut kehilangan. Dia mulai mendedikasikan waktu untuk melakukan sesuatu yang dia cintai, yaitu melukis. Warna-warna yang mengalir dari kuasnya tidak hanya mengisi kanvas, tetapi juga membangun kembali semangatnya. Beberapa orang terkejut dengan perubahan dirinya, sementara yang lain berusaha memanfaatkan kebaikannya lagi, tetapi mereka tidak lagi menemukan wanita muda yang tidak aman. Clara telah belajar untuk saling menghormati, dan kekuatan baru tersebut tercermin dalam setiap kata dan gerakannya. Suatu sore, seorang teman bertanya padanya apa yang telah terjadi, bagaimana dia berhasil menghentikan penderitaan akibat mereka yang tidak menghargainya. Clara tersenyum dengan tenang dan menjawab, "Ketika Anda memahami bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pandangan orang lain, Anda akan menemukan bahwa tidak ada kehilangan yang dapat menjatuhkan Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat Anda merasa kecil jika Anda menyadari betapa berharganya diri Anda." Moral dari cerita ini jelas. Ketika Anda belajar untuk menghargai diri sendiri, Anda tidak lagi hidup dengan mengemis kasih sayang atau takut akan penolakan. Kekuatan dari mengenali diri sendiri adalah kuncinya. Ini membebaskan Anda dari rasa sakit yang tidak perlu, karena mereka yang mencintai dan menghargai diri sendiri tidak akan menderita lagi akibat mereka yang tidak melakukannya. Sebelum kita memulai pelajaran pertama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terkini. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, kebangkitan di dalam. Tahukah Anda apa masalahnya? Banyak yang menunggu orang lain untuk menyebutkan nilainya. Seolah-olah kamu sedang membawa tanda kosong di punggungmu, menunggu seseorang mengisinya untukmu. Kamu cukup, kamu berharga, kamu istimewa. Tentu saja, ketika itu tidak sampai kepada seseorang, kamu menatap tanda itu kosong, merasa kurang.
Inilah guncangan pertama. Tidak ada yang akan datang untuk memvalidasi Anda secara permanen. Kebangkitan batin dimulai ketika Anda memahami bahwa nilai Anda tidak dapat dinegosiasikan di pasar untuk pendapat orang lain. Kenali nilai dirimu sebelum orang lain melakukannya, seperti berhenti meminta izin untuk memasuki rumah Anda sendiri. Konyol, bukan? Bayangkan tiba setiap malam di depan pintu Anda dan mengetuk, menunggu seseorang di dalam mengizinkan mereka masuk. Hidupmu adalah rumahmu, dan kamu selalu memiliki kuncinya. Jika Anda tidak memahaminya, Anda akan terus bergantung pada orang lain yang mengizinkan Anda masuk ke dalam apa yang sudah menjadi milikmu. Lalu ada perangkap yang disebut validasi eksternal. Itu rapuh, serapuh kaca murah. Hari ini seseorang memuji Anda, besok dia bahkan tidak ingat namamu. Kamu akan pergi mempertahankan harga diri Anda pada sesuatu yang mengubah suasana hati lebih cepat daripada cuaca. Jika Anda mendasarkan keamanan Anda pada apa yang dipikirkan orang lain, bersiaplah untuk ayunan emosional. Bangkit ketika mereka tersenyum padamu, turun ketika mereka mengabaikanmu, dan yang terburuk, Anda kehilangan kendali atas kedamaian Anda. Masuklah ke dalam sesuatu yang lebih dalam, dengarkan suara hati Anda di atas kebisingan, karena akan selalu ada kebisingan. Dunia berbicara tanpa henti, memberikan pendapat, kritik, tepuk tangan, atau menguap. Dan di tengah-tengah konser yang tidak harmonis itu, suaramu adalah satu-satunya melodi yang sungguh penting. Masalahnya adalah bahwa terkadang kamu menenggelamkannya dengan keraguanmu sendiri. Ini seperti memiliki mercusuar di dalam dan menutupinya dengan selimut. Karena, apa kata mereka jika kamu terlalu bersinar? Absurd. Ubahlah harga diri menjadi kekuatan pendorong Anda. Ini bukan berarti berjalan melalui kehidupan seperti berjalan terus-menerus. Itu tidak mengembang ego sampai terlihat seperti balon yang akan meledak. Ini lebih seperti memiliki tangki bensin sendiri. Setiap hari, isi dengan disiplin, dengan perawatan diri, dengan kata-kata yang mengingatkan Anda bahwa Anda berharga, bahkan jika tidak ada seorang pun yang memberitahu Anda. Dan ketika hidup mengirimkan batu-batunya di punggungmu dan badai, Anda akan terus bergerak maju. Karena mesin tidak bergantung pada siapapun kecuali Anda. Jika Anda menginginkan strategi sederhana, ini dia, metafora praktis. Perlakukan harga dirimu seperti taman. Jika Anda menyiramnya setiap hari, jika Anda mencabut rumput yang tidak melayani, suara hati yang memberitahu Anda bahwa kamu tidak bisa, jika kamu merawatnya dengan sabar, itu akan tumbuh. Jika Anda meninggalkannya dan menunggu orang lain datang menabur untukmu, kamu akan berakhir dengan tanah kering dan tidak berbuah. Dan coba tebak apa yang terjadi, siapa yang akan lapar selanjutnya? Kamu. Filsafat Stoa sudah memahaminya dengan jelas. Kamu bukan apa yang dunia pikirkan tentangmu. Itu adalah keputusanmu untuk menjadi, meski dunia tidak mendukung. Marcus Aurelius menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri. Tidak menerima suka di jaringan sosial. Itulah contohnya. Buatlah pikiranmu menjadi tempat berlindungmu, bukan dari tepuk tangan orang lain. Hargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadikan suara hatimu sebagai kompasmu, bukan radio yang hanya mengulang apa yang orang lain katakan. Ingat bahwa validasi eksternal itu seperti post-it yang ditempel di dahi. Hilang bersama keringat seharian. Harga diri Anda di sisi lain adalah fondasi padat, kokoh, tidak dapat digerakkan. Kebangkitan interior bukanlah kemewahan spiritual, melainkan kebutuhan mendesak jika Anda tidak menginginkan diri Anda terus menderita tanpa alasan. Jadi, lain kali Anda meragukan harga diri Anda, berpikirlah, apakah aku akan merendahkan diriku untuk menunggu remah-remah, atau aku akan berpesta sendiri? Siapapun yang belajar mengenali dirinya sendiri tidak butuh cermin pinjaman untuk melihat kebesarannya. Pelajaran kedua, memutus rantai. Kenyataannya, tak seorang pun dilahirkan bebas. Aku akan beritahu kamu. Mereka menjualmu dengan frasa yang cantik, tetapi dari anak kecil mereka mengikatmu dengan benang tak terlihat. Lakukan ini agar mereka mencintaimu. Jangan lakukan ini karena apa yang akan mereka pikirkan. Dan kamu, patuh, terbiasa membawa rantai yang bahkan tidak kamu lihat. Sayangnya, ada saatnya ketika kamu mengacaukan rantai itu dengan bagian dirimu, seolah-olah itu adalah gelang mewah, padahal sebenarnya itu hanya belenggu yang menyamar.
Kebangkitan terjadi pada siang hari ketika kamu menyadari bahwa hidup menunggu orang lain adalah penjara yang paling penting, termurah, dan tersibuk di dunia. Pertama, Anda harus mengidentifikasi ketergantungan emosional yang tersembunyi di balik alasan yang tampaknya tidak bersalah. Tanpamu aku bukan apa-apa. Tampaknya romantis, tetapi sebenarnya itu adalah teriakan minta tolong. Atau yang perlu menulis kepada seseorang setiap 5 menit untuk memeriksa apakah dia masih mencintaimu. Itu bukan cinta, itu kecanduan. Itu seolah-olah harga dirimu perlu diisi ulang dengan pengisi daya orang lain. Dan yang terburuk adalah, terkadang Anda tidak menyadarinya. Hitung sampai kosong dan orang lain lelah karena beban yang begitu berat. Dia pergi. Kemudian ada bagian yang tidak nyaman. Meninggalkan hubungan yang menguras energi Anda. Aku tahu, kedengarannya kasar, tetapi pikirkanlah ini. Beri diri Anda segelas air kotor, mengetahui apa yang membuatmu sakit. Jadi, mengapa kamu bergantung pada orang yang membuatmu merasa kurang dari dirimu yang sebenarnya? Ada ikatan yang tidak menyatukan, tetapi malah mencekik, dan tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura. Jika seseorang mengurangi dari dirimu alih-alih menambahkan, kamu terlambat atau akan menenggelamkanmu lebih awal. Yang lainnya adalah rantai. Kebutuhan untuk mendapat persetujuan. Ini seperti hidup dengan juri yang tidak terlihat. Selalu sadar apakah kamu tersenyum cukup. Jika kamu mengatakan hal yang benar, jika kamu cocok dengan cetakannya. Tapi katakan padaku, berapa banyak penghargaan yang telah kamu menangkan atas usaha kerasmu? Akurat. Tidak ada, karena tepuk tangan dari luar berlangsung selama desahan, dan ketika mati, kamu akan ditinggalkan lagi dengan kecemasan karena harus mendapatkannya dari baru. Jika kamu terus hidup untuk menyenangkan orang lain, kamu akan seperti aktor yang tidak pernah turun dari panggung. Kelelahan memainkan peran yang bahkan tidak kamu sukai. Dan inilah rantai terbesar. Ketakutan akan kesendirian. Hantu itu berbisik kepadamu bahwa tanpa teman, kamu tidak cukup. Ironisnya, dalam keputusasaan itu, kamu tidak sendirian. Kamu akhirnya menerima perusahaan manapun, bahkan jika itu merugikanmu. Tapi kesepian bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah pelatihan. Ini seperti pergi ke pusat kebugaran emosional. Awalnya memang sulit. Itu membuatmu tidak nyaman, itu membuatmu bosan, tapi kemudian kamu menemukan bahwa disitulah kamu membangun kekuatan nyata. Kamu belajar bahwa bersamamu sendiri bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah investasi terbaik. Kamu ingin metafora? Praktik. Bayangkan kamu berada di sel, tapi pintunya tidak pernah terkunci. Kamu sudah duduk di sana selama bertahun-tahun, yakin bahwa kamu tidak bisa keluar. Tiba-tiba kamu mencoba memutar knop dan itu terbuka. Moralnya, sebagian besar dari rantai Anda tidak ada di luar. Itu ada di pikiranmu. Kamu terikat oleh keyakinanmu, ketakutanmu, alasanmu. Hari ketika kamu memutuskan untuk bangun, selnya menghilang. Filsafat Stoik merangkumnya dengan baik. Marcus Aurelius menulis bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah pikiranmu. Dan jika kamu adalah budaknya, kamu sudah kehilangan segalanya. Kaum Stoa tidak berbicara tentang kebebasan sebagai wacana politik, tetapi sebagai seni tidak bergantung secara emosional pada siapapun atau apapun. Itu adalah kemandirian yang asli, tidak membutuhkan seseorang untuk lebih banyak dukungan, karena kamu sudah belajar untuk berjalan sendiri. Memutus rantai bukanlah aksi spektakuler seperti di film. Tidak ada yang akan memuji Anda ketika cukup bicara, tetapi diam itu akan menjadi awal dari kedamaian sejatimu. Mengenali ketergantungan, lepaskan mereka yang membuatmu lelah, berhenti mencari persetujuan, dan tidak takut kesepian adalah jalan menuju memulihkan nilai Anda. Karena ketika kamu mengerti bahwa kamu sudah cukup untuk dirimu sendiri, kamu berhenti mengemis remah-remah kasih sayang, dan kamu mulai menikmati harga dirimu. Hargai dirimu sendiri, maka kamu tidak akan pernah merasa tidak berharga lagi. Tidak menderita untuk siapapun. Rantai terberat bukan di tangan, tetapi di pikiran seseorang yang menolak untuk melepaskan. Pelajaran ketiga yang sangat penting untuk kita renungkan adalah tentang kekuatan batas. Apakah Anda tahu kata apa yang seringkali membuat banyak orang merasa takut untuk diucapkan? Ternyata kata tersebut bukanlah cinta atau komitmen,
melainkan cukup. Kata ini seringkali membuat orang merasa gugup dan cemas. Mengapa demikian? Karena mengatakan cukup berarti kita sedang membangun tembok yang membatasi diri kita dari pengaruh dan tuntutan yang tidak perlu. Kita hidup dalam masyarakat yang lebih menghargai orang-orang yang rela berkorban hingga batas terakhir, bahkan sampai meledak, daripada mereka yang berani menghormati dan menjaga diri mereka sendiri. Namun, kenyataannya sangatlah sederhana. Jika Anda tidak belajar untuk menetapkan batasan dalam hidup Anda, maka Anda akan berakhir menjadi karpet favorit bagi orang lain. Dan yang lebih menyedihkan, Anda melakukannya dengan izin diri Anda sendiri. Belajar untuk mengucapkan cukup tanpa merasa bersalah adalah sebuah seni yang harus diasah. Seperti halnya seni lainnya, proses ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Anda mungkin merasa bersalah, seolah-olah Anda telah berkhianat kepada seseorang hanya karena mempertahankan ruang pribadi Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa rasa bersalah tersebut bukanlah tanda bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Melainkan, itu adalah tanda bahwa Anda sedang melepaskan diri dari kebiasaan tunduk yang telah terlalu lama mengikat Anda. Ini mirip dengan saat Anda berhenti mengonsumsi gula. Tubuh Anda mungkin meminta gula, tetapi bukan karena itu benar-benar membutuhkannya, melainkan karena sudah terbiasa bergantung pada gula tersebut. Hal yang sama juga terjadi ketika Anda mulai menetapkan batasan dalam hidup Anda. Selanjutnya, kita perlu membahas tentang pentingnya menetapkan aturan yang jelas dalam hubungan. Tentu saja, Anda tidak perlu menyiapkan kontrak notaris untuk setiap persahabatan atau hubungan yang Anda jalani, tetapi Anda harus mampu menjelaskan batasan Anda, di mana letak ya dan di mana letak tidak. Jika Anda tidak menjelaskan batasan tersebut secara tegas, orang-orang di sekitar Anda akan menafsirkan apapun yang mereka inginkan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Ini seperti mengundang seseorang ke rumah Anda, tetapi tidak memberitahu mereka untuk tidak merokok di dalam rumah. Ketika Anda mengabaikan hal ini, Anda mungkin akan menemukan bahwa ruang tamu Anda berbau seperti asbak. Dan pada saat itu, segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Hal lain yang perlu diingat adalah pentingnya menghargai waktu dan ruang pribadi Anda. Ini adalah pelajaran yang sedikit perlu dilatih. Banyak orang yang dengan bangga menyatakan, "Waktuku adalah uang." Tetapi pada kenyataannya mereka sering membagikannya seolah-olah itu adalah brosur iklan yang dibagikan di jalanan. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki waktu, tetapi kemudian Anda menyia-nyiakannya dengan mendengarkan drama orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Anda, maka maaf, tetapi Anda tidak jujur dengan diri sendiri. Menghormati ruang dan waktu Anda bukanlah tindakan egois. Itu adalah bagian dari menjaga kesehatan mental Anda. Sama seperti saat Anda menutup pintu kamar mandi, semua orang mengerti bahwa Anda membutuhkan privasi. Mengapa kita tidak menerapkan prinsip yang sama pada jam kerja dan energi yang kita miliki? Jangan lupa bahwa batasan bukanlah sesuatu yang hanya diumumkan melalui kata-kata. Batasan itu harus didemonstrasikan melalui tindakan nyata. Anda dapat mengulanginya 1000 kali. Saya tidak menoleransi ketidakhormatan. Tetapi jika Anda membiarkannya terjadi sekali saja tanpa ada konsekuensi, maka pesan Anda akan hilang tanpa jejak. Ini seperti mengatakan bahwa Anda memiliki seekor anjing penjaga, tetapi yang muncul di depan pintu Anda adalah kucing yang sedang tidur. Tidak ada seorang pun yang akan menganggapnya serius. Tindakan Anda harus menjadi terjemahan yang tepat dari apa yang Anda katakan. Jika tidak, Anda akan menjadi manual inkonsistensi yang berjalan. Mari kita gunakan sebuah metafora yang berguna untuk memahami konsep ini. Bayangkan hidup Anda adalah sebuah kota, dan Anda adalah wali kotanya. Jika Anda membiarkan siapapun masuk, melukis grafiti, mengotori jalan, dan membuat kebisingan di tengah malam, maka kota Anda akan segera menjadi kacau balau. Namun, jika Anda menetapkan aturan, jadwal, dan sanksi, bukan hanya Anda melindungi kota tersebut, tetapi Anda juga membuatnya layak huni untuk diri Anda sendiri. Setelah semua itu, siapa yang harus tinggal di kota tersebut setiap hari? Tepat sekali, Anda sendiri. Filsafat Stoa juga membahas tentang hal ini. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa Anda tidak memiliki kekuatan atas apa yang dilakukan orang lain, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan apa yang ingin Anda terima atau tidak dalam hidup Anda. Kaum Stoa memahami bahwa kekuatan tidak terletak pada kemampuan untuk bertahan menghadapi segala sesuatu, melainkan pada kemampuan untuk mengetahui apa yang Anda sabar hadapi dan apa yang harus tetap di luar lingkaran hidup Anda.
Batasan bukanlah penghalang terhadap dunia, melainkan itu adalah jembatan menuju harga diri Anda. Kekuatan batasan ada di dalam diri Anda, mengembalikan kendali atas hidup Anda, dan membebaskan Anda dari manipulasi, penyalahgunaan, serta kebiasaan untuk berkompromi dengan keadaan yang kurang dari apa yang seharusnya Anda dapatkan. Mengatakan cukup tidak menjadikan Anda sebagai orang yang dingin. Sebaliknya, itu justru menjadikan Anda seseorang yang menghargai diri sendiri. Karena mereka yang tidak berani menetapkan batasan pada akhirnya akan menemukan bahwa orang lain juga tidak meluangkan waktu untuk menghargai mereka. Jadi, lain kali Anda merasa ragu dan perlu menandai batasan, ingatlah ini. Nilai Anda dimulai ketika kemampuan Anda untuk mengizinkan apa yang menyakitkan bagi diri Anda sendiri berakhir. Siapa yang belajar untuk menetapkan batasan akan berhenti menjadi tahanan atas kemauan orang lain dan mulai menjadi penjaga kedamaian bagi diri mereka sendiri. Pelajaran keempat, kekuatan diam. Diam itu tidak nyaman. Banyak dari mereka nampak kosong, seakan menjadi tanda kelemahan. Namun kenyataannya hanya sedikit hal yang sama kuatnya dengan mengetahui untuk diam ketika segala sesuatu di sekitarmu menuntut tanggapan segera. Kita tinggal di dunia yang memuji mereka yang bereaksi cepat. Bahkan jika apa yang mereka katakan adalah kebodohan. Sepertinya jika Anda tidak menjawab, kamu kalah dalam aksinya. Tapi inilah rahasianya. Keheningan yang baik bukan kekalahan, itu adalah kemenangan. Ini adalah cara paling elegan untuk mengingatkan orang lain dan dirimu sendiri bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada setiap diskusi yang tidak masuk akal. Tidak menanggapi drama atau manipulasi adalah pelatihan kesabaran. Tahu apa yang terjadi ketika seseorang mencoba memprovokasi kamu dengan teater pribadinya dan kamu tidak memasuki tempat kejadian? Akurat. Pekerjaan itu ditinggalkan tanpa penonton. Drama itu butuh pemirsa, dan jika Anda memutuskan untuk tidak membeli tiket, fungsi dimatikan. Itu seperti ketika seseorang mengadakan sirkus dan kamu menolak untuk menjadi badut tamu. Mengingat suatu pelanggaran, reaksi otomatisnya adalah merilis yang lain yang sama atau lebih buruk. Ego kamu berteriak bahwa kamu tidak bisa diam, bahwa jika kamu tidak menanggapi, kamu akan dianggap lemah. Tapi, pikirkanlah ini. Nilai Anda benar-benar tergantung pada memenangkan kontes pelecehan? Tetap tenang saat menghadapi penghinaan itu, tidak berarti kamu bodoh atau penurut. Artinya kamu telah memahami bahwa mengeluarkan energimu untuk itu sama tidak bergunanya dengan berdebat dengan hujan untuk menghentikannya menjadi basah. Diam dalam kasus ini tidak berarti pengecut, itu adalah kedewasaan. Sekarang, diam bukan hanya sekedar tidak ada kata-kata, itu juga kejelasan. Gunakan itu sebagai perlindungan, seperti menaruh dinding tak terlihat. Hentikan serangan tanpa harus mengangkat jari. Siapa yang mencari untuk memprovokasi Anda dan tidak mendapat respons, menemukan dirinya di depan cermin dan terpaksa menangani kebisingan sendiri. Dan itu adalah strategi terbaik. Jangan menyerahkan kedamaianmu pada kebutuhan untuk memiliki kata terakhir. Pikirkan tentang metafora ini. Pikiran Anda adalah seperti segelas air. Jika setiap kali seseorang memprovokasi Anda, kamu mengaduk gelas, air menjadi keruh dan Anda tidak dapat lagi melihat dasarnya. Namun jika Anda memutuskan untuk tidak memindahkannya, airnya akan tetap sangat jelas. Itulah yang dilakukan keheningan. Cegah hidup Anda menjadi suram dengan emosi orang lain. Tunjukkan bahwa kedamaianmu mungkin. Ini adalah ajaran yang tak ternilai harganya, lebih sulit. Karena banyak yang percaya bahwa menanggapi adalah cara membela diri. Padahal kenyataannya, mereka memberikannya ketenangan pikiran bagi siapapun yang menekan tombolnya. Keheningan, di sisi lain, mengirimkan pesan yang jelas. Bisa berteriak, "Kamu boleh memprovokasiku, tapi kamu tidak akan membeli ketenanganku. Dan percayalah padaku, pesan itu lebih kuat dari ucapan apapun." Ya, jika Anda ingin teknik praktis, ini dia yang sederhana. Sebelum menjawab pertanyaan provokasi, tanyakan pada diri Anda apakah orang itu berhak mendapatkan bagian dari energimu. Bayangkan setiap kata yang Anda ucapkan adalah sebuah koin. Apakah Anda benar-benar akan membayarnya untuk seseorang yang bahkan belum mendapatkan rasa hormat Anda? Seringkali jawabannya adalah jawaban yang tegas, tidak. Dan pada saat itu, keheningan menjadi investasi terbaik Anda. Filsafat Stoa sudah memahaminya berabad-abad yang lalu.
Seneca menulis bahwa mayoritas pertunjukan kekuatan adalah mendominasi diri sendiri. Bahkan ketika dunia mengharapkan hal itu meledak, kaum Stoa tahu bahwa bereaksi itu mudah, tetapi memilih kapan dan bagaimana Anda meresponsnya adalah apa yang membedakan Anda sebagai seseorang yang kuat dari seseorang yang diperbudak oleh emosinya. Dengan kata lain, diam tidak membuatmu kalah, tetapi membuatmu menjadi pemilik dari dirimu. Kekuatan diam tidak dapat diukur dalam berapa kali kamu diam, tetapi dalam dampaknya terhadap hidupmu. Ini adalah pembelajaran untuk tidak terjebak dalam drama, untuk mempertahankan ketenangan dalam menghadapi pelanggaran, untuk menggunakan diam sebagai perisai yang melindungimu, dan untuk menunjukkan bahwa kedamaian Anda tidak dapat dinegosiasikan. Karena ketika Anda memahami hal ini, Anda berhenti menderita karena apa yang orang lain lakukan atau kata mereka. Dan inilah kuncinya. Keheningan bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang yang penuh dengan kemungkinan. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang perlu bereaksi agar benar. Pada akhirnya, rasa hormat yang sejati lahir dari mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan keheningan berbicara untuk Anda. Pelajaran kelima, melihat dirimu dengan mata yang berbeda. Kamu menghabiskan hidupmu dengan melihat dirimu sendiri di cermin yang salah. Cerminan dari apa yang akan dikatakan orang, cermin perbandingan, cermin dari rasa tidak amanmu. Dan tentu saja, dengan begitu banyak distorsi, tidaklah aneh jika kamu terlihat lebih buruk tentang siapa dirimu. Lucunya adalah, jika kamu berbicara kepada temanmu, seperti kamu berbicara kepada dirimu sendiri, kamu mungkin akan berhenti memiliki teman-teman. Dan masih, denganmu, kamu menoleransi itu semua. Itu tidak absurd. Mungkin sudah waktunya untuk mengubah perspektifmu, untuk melihat dirimu dengan mata yang berbeda, yang tidak berkabut dengan kritik yang terus-menerus, atau dengan kebiasaan tidak masuk akal untuk meremehkan diri sendiri. Langkah pertama adalah mengakui pencapaianmu tanpa mengurangi nilainya. Tapi tidak, itu tidak sepadan. Ya, aku mendapatkan ini, tapi siapapun akan melakukannya. Frasa itu adalah hal yang umum terjadi yang kamu sabotase secara gratis. Jika kamu mendaki gunung, kamu akan berkata, "Yah, dia juga tidak setinggi itu. Tahu itu? Panjatlah." Bahkan jika itu bukit, membutuhkan usaha, dan setiap pencapaian, besar atau kecil, adalah bukti bahwa kamu membuat kemajuan. Kebiasaan meminimalkan apa yang kamu dapatkan adalah seperti memasak pesta, dan lalu mengatakan, "Itu tidak seburuk itu." Manjakan dirimu, rayakan kemenanganmu meskipun mereka tidak menjadi berita. Poin kedua adalah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu jebakan tertua di dunia. Akan selalu ada orang lain yang lebih tinggi, lebih tampan, lebih kaya, lebih apapun. Jika Anda bersaing dengan semua orang, Anda akan menjadi budak dari sebuah karir yang tidak pernah berakhir. Ini seperti berlari di pita olahraga. Kamu berlari, kamu berjuang, kamu berkeringat, dan pada akhirnya, kamu tetap di tempat yang sama. Filsafat Stoa sudah melakukannya. Dia memperingatkan bahwa yang penting bukanlah apa yang orang lain lakukan, tetapi apa yang kamu pilih untuk lakukan dengan hidupmu. Marcus Aurelius tidak tahu. Aku bertanya-tanya apakah ada orang yang lebih bijaksana darinya, tetapi apakah dia konsisten dengan prinsip mereka sendiri? Tidakkah kamu pikir lebih masuk akal untuk menghargai kualitas yang unik dari dirimu? Karena ya, meskipun ada keraguan, kamu memilikinya. Masalahnya adalah kamu sering melihatnya sebagai kekurangan. Terlalu sensitif, katamu, karena itu sensitivitas yang memungkinkanmu benar-benar terhubung dengan orang lain. Kamu mungkin menganggap dirimu keras kepala, tetapi itu kekeras-kepalaan yang membuatmu melawan ketika yang lain menyerah. Ini adalah masalah fokus. Apa yang kamu kritik hari ini di dalam dirimu mungkin adalah apa yang menyelamatkanmu besok. Bayangkan kamu adalah kunci langka dengan bentuk yang aneh. Kamu tidak cocok dengan kunci siapapun, tetapi di mana kamu cocok, kamu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Dan kami tiba pada dialog internal. Berbicara kepada dirimu dengan hormat tidak berarti mengulang frasa kalender motivasi murah. Itu berarti tidak memalingkan kepalamu dari medan perang. Apakah kamu sungguh berpikir kamu akan menjadi lebih baik dengan berteriak pada dirimu sendiri tentang betapa buruknya dirimu? Apakah kamu melakukan segalanya? Itu seperti berpura-pura bahwa tanaman tumbuh dengan menyiramnya menggunakan asam.
Dialog internalmu harus seperti pelatih yang baik, seseorang yang mengoreksi kamu, ya, tetapi juga mendorong kamu, memberitahu kamu, ayo, kamu bisa melakukan yang lebih baik, bukan hanya menganggap dirimu bencana. Jika suara yang paling kamu dengarkan adalah suara yang merendahkan, lebih baik kamu tidak melakukannya. Bayangkan kamu sedang mengenakan kacamata yang telah kotor selama bertahun-tahun. Semua yang kamu lihat kabur dengan noda, dan kamu berpikir bahwa masalahnya adalah kamu. Kamu tidak bersinar, kamu tidak cukup, sampai suatu hari kamu membersihkan kacamata itu, dan menemukan bahwa kamu selalu baik-baik saja. Yang kotor itu kacanya. Kacamata itu adalah pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengubah dirimu. Hanya perlu melihat dirimu sendiri dengan mata yang berbeda. Melihat dirimu dengan mata yang berbeda berarti berhenti menjadi algojo dirimu sendiri untuk menjadi sekutu terbaikmu. Ini adalah pengakuan atas pencapaianmu tanpa meminimalkannya. Berhenti membandingkan dirimu dengan tetanggamu. Hargai apa yang membuatmu unik. Dan berbicaralah kepada dirimu dengan rasa hormat yang kamu layak dapatkan. Ketika kamu melakukannya, kamu berhenti mengandalkan validasi eksternal dan mulai berjalan lebih ringan. Karena pada akhirnya, jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, mengapa kamu mengharapkan orang lain melakukannya? Kuncinya adalah bersikap adil terhadap dirimu sendiri. Ingatlah, cara kamu memandang dirimu sendiri menentukan cara kamu menjalani kehidupan. Dan percayalah, ketika kamu belajar untuk melihat dirimu dengan jelas, kamu tidak akan pernah lagi menderita untuk siapapun. Ketika kamu mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, kamu menemukan bahwa kamu selalu memiliki versi terbaik dari dirimu di depanmu. Pelajaran ke-6. Mencintai tanpa kehilanganmu. Mencintai adalah pengalaman terindah yang bisa kamu dapatkan dalam hidup, tetapi juga yang paling berbahaya jika kamu tidak tahu di mana menaruh kakimu. Karena ya, cinta bisa mengangkatmu, tetapi bisa juga menenggelamkanmu jika kamu bingung ingin menghilang ke dalam diri orang lain. Kebiasaan memberi begitu banyak suara, sehingga suatu hari kamu melihat ke cermin dan tidak lagi tahu siapa dirimu. Mereka menjualnya kepada kamu sebagai romantisme. Aku tenggelam dalam dirimu. Tanpamu, aku bukan apa-apa. Wah, harga diri itu sedang dijual. Tantangan sesungguhnya adalah mencintai tanpa kehilangan dirimu. Dalam mempelajari bahwa keinginan bukanlah berarti menyerahkan esensi dirimu, merawat diri sendiri bukanlah tindakan keegoisan, tetapi rasa hormat. Pertama, pahamilah bahwa mencintai bukan berarti mengorbankan hakikatmu. Agar seseorang mencintaimu, kamu tidak perlu menyamarkan dirimu sebagai sesuatu yang bukan dirimu. Jika tidak, mereka tidak menginginkanmu, mereka menginginkan topengmu. Ini seperti restoran yang akan mengubah menunya setiap hari untuk menyenangkan klien yang bertugas. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki identitasnya, dan tidak seorang pun tahu tentang apa itu. Kamu tidak berada di dunia ini untuk menyenangkan semua orang, atau tidak cocok sebagai bagian yang dapat dibentuk dalam setiap hubungan. Jika kamu mematikannya sehingga yang lain bersinar, kamu akhirnya menjadi naungan. Dan bayangan-bayangan itu, meskipun mereka menemani, tidak pernah menjadi bintang. Memberi tanpa mengharapkan pengembalian adalah masalah lain yang lembut. Karena tentu saja memberi itu baik. Bagikan juga. Tetapi jika kamu melakukannya dengan harapan orang lain, akan tetap tinggal dalam hutang abadi padamu. Itu bukan cinta. Itu bisnis yang disamarkan. Cinta tidak diukur dalam tagihan emosional. Itu seperti memberi bunga dan kemudian mengklaim dengan bunga. Aku telah memberimu 3 karangan bunga. Jadi sekarang kau berutang padaku 6 pelukan dan 2 pernyataan cinta publik. Tidak masuk akal, bukan? Untuk mencintai, kebenarannya adalah memberi karena kamu ingin, bukan karena kamu menginginkannya. Jaga dirimu tetap utuh dalam suatu hubungan adalah mendasar. Banyak yang tersesat di sana dalam permainan ini. Sekarang kita satu, dan itu menjadi alasan untuk menghapus diri mereka sendiri. Tidak, kalian bukan hanya satu. Kalian berdua yang berjalan bersama. Itu seperti menari. Setiap orang memiliki langkahnya. Tetapi ketika mereka sinkron, keajaiban terjadi. Jika kamu berhenti menari dengan iramamu untuk meniru irama orang lain, tidak ada serikat pekerja. Ada imitasi, dan imitasi cepat atau lambat akan melelahkan. Peduli kepada orang lain tanpa berhenti menjaga diri sendiri,
adalah keseimbangan yang hampir tidak ada seorang pun yang mempraktikkan. Mereka percaya bahwa untuk menunjukkan cinta, mereka harus melupakan sepenuhnya diri mereka sendiri, dan akhirnya kelelahan, kesal, dan dengan daftar celaan yang bahkan pengacara pun tidak dapat memerintahkannya. Peduli pada seseorang tidak berarti meninggalkanmu. Apalagi jika tidak menjaga diri sendiri, cinta seperti apa yang kamu miliki? Dapatkah kamu memberi? Ini seperti mencoba mengisi gelas dengan kendi kosong. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa banyak kamu memiringkannya. Tidak akan ada yang keluar. Bayangkan cinta itu adalah api. Jika begitu, kamu memberi makan dengan penuh perhatian, kehangatan, dan cahaya. Tapi jika kamu membiarkannya menghabiskan semua kayu bakar tanpa memikirkan hari esok, kamu akan berakhir beku. Mencintai seharusnya tidak membakar dirimu sendiri sampai habis untuk menjaga orang lain tetap hangat. Itu seharusnya menyalakan api yang dibagi, di mana keduanya menyumbang kayu bakar, di mana keduanya menikmati api unggun, tanpa ada seorang pun yang tertinggal dalam kegelapan atau tanpa tempat berlindung. Kaum Stoa telah mengetahui hal ini. Marcus Aurelius berkata bahwa kamu tidak bisa mencintai dengan tulus jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena cinta tanpa harga diri tidak berarti apa-apa. Cinta adalah ketergantungan. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar terletak pada mengatur diri sendiri. Tidak kehilangan dirimu sendiri dalam upaya untuk mengendalikan atau menahan orang lain. Jika kamu teguh, maka kamu bisa mencintai dari kebebasan, bukan dari kebutuhan. Mencintai tanpa kehilanganmu adalah satu-satunya cara untuk tidak menderita sebagai budak emosi. Ini tentang mengakui bahwa hakikat dirimu bukanlah mata uang yang bisa ditukar. Memberi bukanlah sebuah strategi pengendalian. Identitasmu tidak akan terdilusi dengan berbagi hidupmu. Dan peduli pada seseorang tidak pernah seharusnya berarti berhenti merawat diri sendiri. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah saat di mana kamu masih di sana. Kamu, tanpa rantai, tanpa penyamaran, dan tanpa menghilang dalam bayangan siapapun. Ketika kamu memahami hal ini, kamu menemukan bahwa kamu bisa mencintai banyak hal, tetapi jangan pernah mengorbankan kedamaianmu. Dan percayalah, itulah cinta yang paling bebas yang ada. Cinta yang terkuat bukanlah cinta yang mengikatmu, tetapi cinta yang memungkinkanmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri saat berjalan di sampingnya. Pelajaran 7. Disiplin dalam pikiran. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu terbaik atau musuh terburuk. Anda mungkin sudah menyadarinya, bahwa dialog internal yang Anda lakukan setiap hari mirip dengan tetangga yang menyebalkan yang tidak pernah mau diam. Tidak pernah sekalipun. Terkadang dialog tersebut bisa memberi Anda hiburan, tetapi pada sebagian besar waktu, ia hanya mengingatkan Anda pada semua hal yang tidak Anda lakukan, kesalahan yang Anda buat di masa lalu, atau bahkan bahwa Anda mungkin tidak akan pernah mencapai impian Anda. Masalah yang sebenarnya bukanlah karena pikiran Anda berbicara, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa Anda percaya pada segala sesuatu yang diucapkannya. Dan disinilah segala sesuatu bisa dimulai, dari situasi yang tampak bencana. Disiplin sejati tidak hanya terletak pada kebiasaan bangun pagi yang teratur, makan makanan sehat, atau berolahraga secara rutin, meskipun semua itu tentu saja adalah hal-hal yang baik untuk dilakukan. Disiplin sejati sebenarnya terletak pada kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Jika Anda tidak bisa mengendalikan pikiran Anda, maka pada akhirnya pikiran-pikiran itu yang akan mengendalikan Anda. Langkah pertama untuk mengembangkan disiplin mental adalah dengan memeriksa pikiran-pikiran yang merendahkan diri Anda. Pernahkah Anda merasakan momen ketika Anda berhasil mencapai sesuatu, tetapi bukannya merayakannya, pikiran Anda justru berbisik, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Seolah-olah di dalam kepala Anda terdapat seorang kritikus yang selalu siap menemukan kekurangan dalam film yang Anda mainkan. Namun, suara itu sebenarnya tidak benar. Ia hanyalah gema dari rasa tidak aman yang Anda miliki. Disiplin mental melibatkan proses menghentikan rekaman negatif tersebut dan bertanya pada diri sendiri, dari mana asalnya pikiran ini? Apakah ini memberi manfaat bagi saya atau justru menjatuhkan saya? Jika pikiran tersebut tidak berfungsi untuk kebaikan Anda, maka matikan saja. Sesederhana itu. Gantikan kritik diri yang merendahkan dengan pernyataan yang lebih tegas. Ini bukan berarti Anda harus mengulang-ulang frasa, Anda bisa melakukannya, hingga Anda kehabisan tenaga.
seperti burung beo yang berusaha memotivasi. Sebaliknya, belajarlah untuk berbicara kepada diri sendiri seperti seorang pelatih yang serius, yang tidak hanya mengoreksi, tetapi juga memberikan dorongan. Bayangkan diri Anda berada di pusat kebugaran di mana instruktur hanya berteriak kepada Anda, "Kamu tidak berguna, kamu tidak mengangkat apapun." Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk berhenti berusaha? Ya, itulah yang Anda lakukan kepada diri sendiri ketika Anda berbicara satu sama lain dengan nada penghinaan. Pikiran Anda membutuhkan keteguhan dan dukungan, bukan kritik yang merendahkan. Perbedaan antara mengatakan, "Saya berantakan, tetapi saya bisa memperbaikinya," dengan menembak diri sendiri di kaki dan belajar untuk berjalan lurus adalah sangat besar. Menghindari perangkap sabotase diri adalah seni yang lain. Berapa kali Anda pernah mengambil langkah penting, tetapi pikiran Anda justru melemparkan 1000 alasan untuk menahan Anda? Itu tidak mungkin saat ini. Pasti akan ada kegagalan lain. Dan tentu saja, dengan baik hati, Anda mematuhi pikiran-pikiran tersebut. Ini seperti Anda mengawasi seorang penjaga keamanan paranoid yang tidak pernah membiarkan Anda keluar rumah demi kebaikan Anda sendiri. Meskipun sabotase diri mungkin terasa nyaman, sebenarnya itu membunuh mimpi-mimpi Anda. Disiplin mental menuntut Anda untuk mendeteksi perangkap tersebut dan bertindak meskipun suara hati Anda berteriak menentang. Epictetus, salah satu tokoh besar dari aliran Stoikisme, mengatakannya dengan sangat jelas. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan apa yang Anda putuskan untuk pikirkan tentang hal itu. Apakah itu sabotase diri? Ada cara untuk menafsirkan kehidupan dengan cara yang lebih menguntungkan bagi diri Anda. Membangun pola pikir yang kuat setiap hari bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi itu juga bukan misteri yang tidak bisa dipecahkan. Anggap saja seperti melatih otot. Jika setiap hari Anda mengangkat sedikit beban mental, mengucapkan kata-kata penguatan untuk diri sendiri, dan membuat keputusan tanpa membiarkan rasa takut mengendalikan Anda, maka pikiran Anda akan diperkuat seiring berjalannya waktu. Hal ini mirip dengan melakukan push-up. Yang pertama mungkin terasa menyakitkan, tetapi kemudian Anda akan terbiasa dengan latihan itu, dan pada akhirnya Anda akan terkejut betapa kuatnya diri Anda sekarang. Disiplin mental adalah hal yang sama. Ia memerlukan praktik, pengulangan, dan kesabaran. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah radio dengan banyak stasiun. Beberapa stasiun memutar musik motivasi, sementara yang lain adalah saluran kritik murahan, dan yang lainnya hanya menghasilkan kebisingan. Disiplin bukan berarti mematikan radio tersebut, tetapi memilih stasiun mana yang ingin Anda dengarkan. Ya, pada awalnya memang terasa sulit, karena seolah-olah stasiun sabotase diri memiliki volume maksimal. Namun, dengan latihan yang konsisten, Anda akan belajar untuk memutar tombol dan menyetel ke apa yang sebenarnya mendorong Anda maju. Filsafat Stoik telah memahami hal ini sejak lama. Para Stoik tidak mencari untuk mengendalikan dunia luar, karena mereka tahu bahwa itu tidak mungkin. Pelatihan mereka bersifat internal, menguasai apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan bagaimana Anda bereaksi. Karena jika pikiran Anda adalah medan perang yang tidak terkelola, tidak peduli seberapa banyak kesuksesan yang Anda raih di luar sana, Anda akan terus merasa kosong. Disiplin dalam pikiran bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu kebutuhan mendasar. Itu berarti Anda harus berhenti mengecilkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Belajar untuk mengganti kritik diri dengan kata-kata yang menguatkan, menghindari racun sabotase diri, dan melatih pikiran Anda seperti Anda melatih otot-otot apapun. Saya tidak menyarankan Anda untuk berusaha menjadi sempurna, tetapi untuk menyadari bahwa pikiran Anda bisa menjadi penjara atau kebebasan Anda. Dan jika Anda ingin keluar dari penderitaan yang disebabkan oleh apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, mulailah dengan menguasai apa yang terjadi di dalam diri Anda. Ketika Anda belajar untuk mengatur pikiran Anda akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatur hidup Anda. Pikiran yang tidak disiplin akan menghasilkan rantai yang membelenggu, sementara pikiran yang terlatih akan membuka semua pintu menuju kebebasan. Pelajaran 8. Kesendirian yang dahsyat. Anda mungkin merasa takut akan kesepian. Akuilah, ini adalah perasaan yang sangat umum. Masyarakat di sekitar kita telah mengajarkan kita bahwa menjadi sendiri adalah sebuah kegagalan,
seolah-olah nilai diri kita diukur berdasarkan jumlah orang yang berada di sekitar kita, atau seberapa banyak pesan yang kita terima di ponsel kita. Mereka memberitahu kita bahwa siapapun yang sendirian adalah orang yang tidak diinginkan, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Banyak orang yang mampu menikmati kesendirian mereka adalah mereka yang paling dihormati dan dihargai. Kesendirian yang kuat bukanlah sebuah hukuman. Sebaliknya, itu adalah sebuah hak istimewa yang patut dirayakan. Selama Anda mampu memandang kesendirian dengan cara yang berbeda, bukan sebagai sebuah lubang yang harus diisi dengan apapun, tetapi sebagai ruang yang subur untuk pertumbuhan, Anda akan menemukan keindahan di dalamnya. Lihatlah kesendirian sebagai lahan yang luas untuk berkembang. Ini seperti menemukan bahwa tanah yang tampak kosong sebenarnya adalah sebuah kebun yang menunggu untuk Anda kelola. Namun, apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang? Mereka bergegas untuk mengisinya dengan apapun yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Meskipun itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan sampah selama mereka tidak merasakan kekosongan. Dan kemudian mereka mengeluh tentang bau yang tidak sedap. Kesendirian bukanlah sesuatu yang hampa, melainkan tanah yang subur yang menunggu untuk disiram dan dirawat. Masalahnya adalah Anda seringkali tidak menyiramnya karena lebih memilih untuk mengalihkan perhatian dengan berbagai kebisingan di sekitar Anda. Mempelajari cara menikmati kebersamaan dengan diri sendiri adalah sebuah seni yang sayangnya hanya sedikit orang yang mau mempraktikkannya. Ada orang yang tidak tahan untuk sendirian meskipun hanya selama 5 menit, karena mereka merasa bosan dengan diri mereka sendiri. Itu saja sudah menunjukkan banyak hal. Jika Anda bahkan tidak bisa menikmati keberadaan diri Anda sendiri, mengapa orang lain harus melakukannya? Berada dengan diri sendiri seharusnya bukanlah sebuah penyiksaan, tetapi seharusnya menjadi sebuah istirahat yang menyegarkan. Ini seperti memiliki sebuah kamar pribadi yang bisa Anda kunjungi kapan saja Anda mau, tanpa perlu meminta izin dari siapapun. Kesendirian memberikan Anda kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik, dan mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk melepaskan ketergantungan pada orang lain. Menemukan kreativitas dan kejelasan dalam keheningan adalah keuntungan tambahan yang tidak bisa diabaikan. Ketika Anda dikelilingi oleh kebisingan yang konstan, ide-ide Anda akan terasa seperti burung yang terjebak dalam badai. Mereka terbang berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Namun, ketika Anda memberikan waktu sejenak untuk diri Anda sendiri agar bisa diam, burung-burung itu akan menemukan jalan pulang. Sebagian besar ide-ide brilian dari orang-orang hebat tidak lahir di tengah keramaian, tetapi dalam kesendirian. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar dalam filsafat Stoa, menulis meditasinya dalam kesunyian, karena dia memahami bahwa pikiran memerlukan ketenangan untuk mengatur kekacauan yang ada. Jika hal itu berhasil bagi seorang kaisar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tidak merasa bahwa hal yang sama juga bisa berhasil bagi diri Anda? Berhenti merasa takut ditinggalkan adalah pelajaran utama yang perlu Anda ambil. Ketakutan akan kesendirian seringkali mendorong banyak orang untuk menerima remah-remah kasih sayang, untuk menoleransi hubungan yang menyakiti mereka, semua demi menghindari menghadapi keheningan yang ada dalam diri mereka sendiri. Rasanya seperti lapar dan kemudian puas memakan makanan busuk hanya karena itu ada di depan mata. Namun, ketika Anda memahami bahwa kesepian bukanlah pengabaian, tetapi sebuah pilihan, perspektif Anda akan berubah. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan Anda jika Anda tidak melakukannya terlebih dahulu. Bayangkan kesepian sebagai pusat kebugaran emosional. Awalnya mungkin terasa menyakitkan, membuat Anda merasa tidak nyaman, dan Anda mungkin tidak tahu harus berbuat apa dengan begitu banyak keheningan yang ada. Namun, sedikit demi sedikit, Anda mulai menjadi lebih kuat. Anda menemukan otot-otot yang tidak pernah Anda ketahui bahwa Anda memilikinya. Kesabaran, kreativitas, dan ketenangan. Dan ketika Anda keluar dari pengalaman itu, Anda tidak lagi bergantung pada siapapun untuk membuat Anda merasa lengkap. Membayangkan diri Anda sebagai sebuah ponsel, jika Anda tidak pernah menghubungkannya ke pengisi daya, baterai Anda akan habis. Ya, kesepian bisa diibaratkan sebagai pengisi daya. Waktu yang dihabiskan sendirian tidak berarti melepaskan diri dari dunia, tetapi justru mengisi ulang diri Anda agar dapat menghadapi segala sesuatu dengan lebih jelas dan lebih siap. Ini bukan tentang mematikan diri Anda, tetapi tentang memulai ulang diri Anda sendiri. Filsafat Stoik menjelaskan dengan sangat jelas
bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain lakukan. Anda hanya dapat mengendalikan apa yang Anda lakukan dengan diri Anda sendiri. Dan kesepian adalah medan yang sempurna untuk melatih disiplin itu. Ketika Anda belajar untuk merasa baik dengan diri Anda sendiri, Anda berhenti bernegosiasi tentang kedamaian Anda dengan perusahaan yang tidak bermutu. Kesendirian yang kuat bukanlah tentang merasa lengkap dengan kehadiran orang lain. Anda tidak memerlukan siapapun untuk memvalidasi keberadaan Anda. Ini adalah tentang melihat diri Anda sebagai area untuk pertumbuhan, menikmati kebersamaan dengan diri sendiri tanpa melarikan diri dari diri Anda, menemukan kejelasan dan kreativitas dalam keheningan, dan yang paling penting, berhenti merasa takut akan hal itu. Ketika seseorang meninggalkan Anda, ingatlah bahwa kesendirian tidak pernah berlutut karena takut menjadi kosong. Hargailah diri Anda sendiri, dan Anda akan menyadari bahwa kesepian bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan sekutu yang selalu menunggu untuk Anda kenali dan hargai. Kesendirian tidak mengambil apapun dari Anda. Sebaliknya, ia mengembalikan segalanya kepada Anda yang telah Anda serahkan sebagai imbalan untuk diterima oleh orang lain. Pelajaran 9. Kepercayaan yang tak tergoyahkan. Percaya pada diri sendiri tampaknya merupakan hal yang mudah dilakukan, setidaknya sampai saatnya pendapat dari orang lain mulai berdatangan dan ikut campur dalam pikiran Anda. Dalam sekejap, penilaian yang Anda miliki bisa terasa goyah, seolah-olah telah dibangun dengan bahan-bahan yang tidak kokoh seperti stik es krim. Hal yang menarik dan juga menggelikan adalah ketika seseorang memberikan saran atau instruksi tentang apa yang seharusnya Anda lakukan, Anda cenderung patuh seolah-olah mereka adalah sosok bijak yang memiliki pencerahan. Namun, ketika suara hati Anda sendiri berbicara, justru Anda mempertanyakan dan meragukan keputusan yang muncul dari dalam diri Anda. Aneh, bukan? Mempercayai diri sendiri bukan berarti Anda selalu benar. Sebaliknya, hal itu berarti Anda belajar untuk menerima diri Anda apa adanya, bahkan ketika dunia di sekitar terasa tidak biasa atau membingungkan. Dan percayalah, dunia memang selalu tampak aneh bagi mereka yang memilih untuk berjalan dengan keyakinan dan ketegasan. Anda harus percaya pada penilaian Anda sendiri, bukan pada pendapat orang lain. Jika tidak, Anda akan terjebak dalam hidup yang mengikuti petunjuk yang ditulis oleh orang lain untuk Anda. Dan yang lebih menyedihkan adalah, mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup ini. Ini seperti membiarkan orang asing memilih kata sandi ponsel Anda. Terasa aneh, bukan? Namun, inilah yang sering Anda lakukan setiap hari. Sudah saatnya Anda memprioritaskan suara internal Anda daripada mendengarkan suara eksternal yang tidak selalu mencerminkan kebenaran diri Anda. Tentu saja, mendengarkan nasihat dari orang lain adalah hal yang baik, tetapi ingatlah bahwa mendengarkan tidak sama dengan menaati. Jika Anda tidak mempercayai penilaian dan keputusan Anda sendiri, maka Anda akan berakhir seperti kapal tanpa arah, selalu terombang-ambing oleh angin opini yang datang dari luar. Percayalah pada keputusan Anda, bahkan jika itu menyakitkan, ini adalah hal lain yang perlu dipertimbangkan. Ya, beberapa keputusan mungkin membawa rasa sakit dan mengharuskan Anda untuk meninggalkan hal-hal atau orang-orang yang pernah dekat dengan Anda. Tetapi, apa alternatif yang lebih baik? Tetap diam dan menunggu orang lain untuk membuat keputusan bagi Anda? Dan coba tebak, ketika Anda membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk Anda, mereka cenderung memilih apa yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri, bukan untuk kepentingan Anda. Ini seperti memberikan kendali atas mobil Anda kepada seseorang dan membiarkannya mengemudikannya ke rumahnya, bukan ke rumah Anda sendiri. Kesalahan yang Anda buat sendiri seringkali mengajarkan pelajaran yang lebih berharga daripada kesalahan yang diambil dari pengalaman orang lain. Filsafat Stoa menekankan pentingnya memahami apa yang berada di bawah kendali Anda. Itu adalah pilihan Anda, dan jika Anda tidak membuat pilihan, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Jangan bergantung pada pujian untuk merasa kuat. Itu adalah jebakan lain yang harus dihindari. Hari ini, seseorang mungkin memberitahu Anda bahwa Anda melakukannya dengan baik, dan Anda merasa di puncak dunia. Namun, besok, jika mereka tidak mengatakan apa-apa kepada Anda mungkin merasa tenggelam dalam ketidakpastian. Harga diri Anda tidak seharusnya sekokoh itu, seperti balon yang hanya bergantung pada udara dari orang lain. Jika Anda hidup dengan menunggu tepuk tangan dan pengakuan dari orang lain, bersiaplah untuk menghadapi keheningan yang canggung. Pengenalan eksternal memang baik,
tetapi tidak seharusnya menjadi bahan bakar yang menggerakkan Anda. Mesin motivasi Anda harus bersifat internal, karena pujian, seperti kritik, dapat mengubah suasana hati Anda lebih cepat daripada perubahan cuaca. Menjadi pendukung emosional bagi diri sendiri adalah bagian terakhir dari teka-teki yang harus Anda selesaikan. Meskipun memiliki teman, pasangan, dan keluarga adalah hal yang baik, jika stabilitas emosional Anda tergantung pada ketersediaan mereka sepanjang waktu, maka itu adalah bentuk ketergantungan. Bayangkan kedamaian Anda sebagai sebuah kursi. Jika Anda hanya memiliki satu kaki, maka jika kaki itu gagal, Anda akan jatuh. Namun, jika Anda belajar untuk berdiri di atas kedua kaki Anda sendiri, yakni penilaian diri, kepercayaan diri, dan penghormatan terhadap diri sendiri, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan Anda. Anda adalah pendukung utama bagi diri Anda sendiri. Dan ini bukan berarti Anda menolak dukungan dari orang lain, tetapi Anda tidak lagi bergantung pada mereka agar tidak terjatuh. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah bangunan. Jika fondasi Anda terbuat dari opini orang lain, maka angin kencang apapun dapat merobohkan Anda. Namun, jika Anda membangun fondasi yang kuat dari dalam diri Anda akan mampu bertahan menghadapi badai tanpa harus memindahkan satu bata pun. Mempercayai diri yang tak tergoyahkan adalah fondasi yang tidak akan goyah oleh pengaruh luar, tetapi justru mendukung segala sesuatu yang Anda miliki. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditasi menulis untuk dirinya sendiri sebagai pengingat bahwa ia harus tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya sendiri, bukan pada pandangan orang lain. Kaum Stoa memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pujian atau kritik dari luar, tetapi pada kemampuan untuk tidak kehilangan pusat diri, meskipun ada kebisingan dan teriakan dari luar. Dan jika seorang kaisar perlu mengingatkan dirinya sendiri tentang hal ini setiap hari, apakah Anda juga tidak seharusnya melakukannya? Kepercayaan yang tak tergoyahkan bukanlah tentang bersikap sombong, tetapi lebih kepada tetap konsisten dengan diri Anda sendiri. Ini adalah tentang mempercayai penilaian Anda sendiri, bukan pada apa yang dipikirkan orang lain. Mempercayai keputusan Anda, bahkan jika itu menyakitkan, adalah cara untuk tidak terikat pada pujian dan menjadi dukungan emosional yang Anda butuhkan. Karena ketika Anda mencapai titik ini, Anda berhenti menjadi tahanan dari validasi eksternal. Anda menjadi bebas, tegas, dan sulit untuk dimanipulasi. Yang terbaik dari semua ini, Anda berhenti merasa menderita karena apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain. Pada akhirnya, menghargai diri sendiri berarti belajar untuk mendukung diri Anda dengan kekuatan Anda sendiri. Itu adalah satu-satunya kepercayaan yang tidak akan pernah runtuh. Kepercayaan sejati bukanlah tentang meminta pengakuan dari luar, tetapi tentang membangun kekuatan dari dalam, bata demi bata. Pelajaran 10. Martabat yang utama. Martabat bukanlah sekadar sebuah kemewahan yang bisa dipamerkan, melainkan merupakan sebuah titik keberangkatan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa martabat, segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini akan berpotensi menurunkan nilai diri kita. Masalah yang sering dihadapi adalah banyak orang yang salah mengartikan cinta. Mereka bertahan pada hal-hal yang sebenarnya tak tertahankan, berusaha untuk mempertahankan hubungan yang merugikan, dan menoleransi perilaku yang tidak layak dengan menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang. Akibatnya, keluhan pun sering muncul. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Jawabannya sangat sederhana, karena Anda mengizinkannya. Seneca, seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan Anda tanpa persetujuan Anda sendiri. Ini bukanlah filsafat yang murahan. Ini adalah prinsip dasar untuk bertahan hidup secara emosional. Jika Anda tidak mengutamakan harga diri Anda, bersiaplah untuk menerima kenyataan bahwa orang lain akan menempatkan harga diri Anda di urutan terakhir. Ingatlah bahwa nilai Anda tidak dapat dinegosiasikan. Ini adalah langkah pertama yang harus Anda pegang teguh. Anda bukanlah barang dagangan yang bisa dijual kepada siapapun yang menawar. Ini bukan tentang menjadi arogan, melainkan tentang memahami bahwa esensi diri Anda tidak tersedia untuk penawar tertinggi. Ketika Anda melupakan prinsip ini, Anda akan berubah menjadi barang dagangan yang murah. Percayalah, jika Anda menjual diri Anda dengan harga yang sangat rendah, cepat atau lambat, seseorang akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda bisa dibuang begitu saja. Menolak segala sesuatu yang meminimalkan esensi diri Anda adalah tantangan kedua yang harus dihadapi. Berapa kali Anda tinggal di suatu tempat, dalam sebuah hubungan,
atau di tempat kerja yang membuat Anda merasa hancur secara emosional hanya karena Anda berpikir bahwa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Rasanya seperti tinggal di rumah dengan atap yang bocor, di mana Anda tidak memiliki apa-apa, tetapi setidaknya Anda masih memiliki langit-langit. Namun, atap yang bocor itu pada akhirnya akan membuat Anda sakit. Setiap kali Anda menerima apa yang tersisa untuk Anda mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa Anda bisa diterima dalam bentuk apapun. Dan percayalah, dunia dengan cepat akan mematuhi sinyal-sinyal itu. Menolak remah-remah kasih sayang adalah pelajaran yang sulit, tetapi sangat diperlukan. Kasih sayang yang sejati tidak diukur dengan jumlah minimum yang Anda butuhkan. Kasih sayang sejati tidak seharusnya diberikan dengan cara yang seolah-olah Anda adalah seekor anjing yang menunggu sisa makanan di bawah meja. Kasih sayang yang tulus adalah melimpah, jelas, dan koheren. Sisanya hanyalah remah-remah yang hanya memberi makan kecemasan Anda, bukan hati Anda yang sebenarnya. Jika Anda menerima kurang dari yang seharusnya Anda terima, jangan salahkan orang lain karena memberikan hal tersebut kepada Anda. Sebaliknya, salahkan diri Anda sendiri karena menetap di dalam situasi yang tidak seharusnya Anda terima. Martabat pada titik ini menjadi filter terbaik bagi Anda. Apapun yang tidak menyehatkan Anda sudah memiliki terlalu banyak. Selalu pilihlah yang paling cocok untuk diri Anda. Rasa hormat mungkin terdengar jelas, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melakukannya. Dan tidak, ini bukan berarti bahwa orang lain sempurna. Ini tentang memilih apa yang selaras dengan nilai-nilai yang Anda pegang. Jika suatu tempat, seseorang, atau situasi membuat Anda lebih banyak menangis daripada tersenyum, apa yang masih Anda lakukan di sana? Ini seperti duduk di kursi yang penuh dengan paku dan terus-menerus membenarkan diri. Ya, setidaknya aku bertahan. Ya, tetapi itu pada akhirnya akan menghancurkan Anda. Apa yang Anda pilih untuk terima mendefinisikan apa yang Anda terima, dan apa yang Anda terima akan mendefinisikan apa yang Anda anggap sebagai nilai diri Anda. Bayangkan, Anda adalah sebuah lukisan berharga yang dipajang di museum. Jika Anda membiarkan diri Anda digantung di dinding yang lembab dengan paku bengkok dan debu di mana-mana, bagaimana mungkin orang lain akan menghargai Anda? Dalam proses perubahan, ketika Anda menuntut untuk berada dalam lingkungan yang bermartabat, di tempat yang terang dan bersih, orang-orang di sekitar Anda akan mulai memahami nilai Anda. Perbedaannya bukan terletak pada gambar itu sendiri, tetapi dalam apa yang Anda izinkan untuk mengelilingi diri Anda. Filsafat Stoa mengajarkan dengan sangat jelas. Kekuatan sejati adalah hidup sesuai dengan siapa diri Anda yang sebenarnya, bukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain dari Anda. Seneca menegaskan bahwa martabat adalah inti yang melindungi setiap individu dari manipulasi manusia dan penghinaan. Jika Anda menyerah pada keadaan, Anda akan kalah. Martabat adalah perisai yang melindungi Anda dari dunia yang keras. Martabat adalah yang utama, selalu. Jika martabat tidak dijadikan prioritas, maka sisa hidup Anda akan menjadi latihan dalam kesesuaian yang tidak sehat. Ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak dapat dinegosiasikan. Tolaklah segala sesuatu yang meminimalkan Anda. Jangan terima remah-remah yang menyamar sebagai cinta, dan pilihlah hanya apa yang menghargai hakikat diri Anda yang sesungguhnya. Jadi, daripada menderita akibat tindakan atau ketidakpedulian orang lain, Andalah yang akan menetapkan standar tentang apa yang layak untuk memasuki hidup Anda. Martabat bukanlah sebuah bentuk kekerasan, melainkan cinta terhadap diri sendiri dalam keadaan yang paling murni. Dan barang siapa yang menghormati dirinya sendiri, tidak akan pernah merasa perlu untuk mengemis penghormatan dari orang lain. Martabat tidak hilang dalam satu pukulan, melainkan disampaikan sedikit demi sedikit setiap kali Anda menerima kurang dari yang seharusnya Anda dapatkan. Pelajaran 11. Mengubah rasa sakit menjadi pelajaran. Rasa sakit adalah sesuatu yang datang tanpa peringatan. Ia tiba-tiba muncul, duduk di meja Anda, dan mulai memberi perintah seolah-olah ia adalah pemilik mutlak kehidupan Anda. Dalam kebanyakan kasus, kita tanpa sadar menyajikan rasa sakit ini dengan rasa takut, memberinya makan dengan air mata, dan membiarkannya bersemayam di tempat tidur kita. Banyak orang membenci rasa sakit ini. Mereka mengutuknya, berusaha menghindarinya, atau menutupinya dengan berbagai gangguan. Namun, disitulah letaknya masalah yang nyata. Ketika Anda mulai melihat rasa sakit sebagai musuh, Anda tidak akan belajar apapun darinya. Rasa sakit, betapapun tidak nyamannya,
adalah guru yang tidak pernah Anda minta, tetapi sebenarnya ia memiliki banyak pelajaran berharga untuk diajarkan kepada Anda. Ya, terkadang pelajarannya terasa sulit dan menyakitkan, namun pelajaran-pelajaran tersebut adalah satu-satunya yang dapat meninggalkan jejak yang mendalam dalam hidup Anda. Memahami bahwa kekecewaan adalah guru adalah langkah pertama yang perlu Anda ambil. Setiap kali seseorang mengecewakan Anda, alih-alih terjebak dalam pemikiran, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, "Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini?" Ini mirip dengan pengalaman ketika Anda secara tidak sengaja menyentuh kompor yang panas. Rasa sakit yang Anda rasakan bukanlah untuk menyiksa Anda, tetapi lebih kepada sebagai peringatan agar Anda tidak menaruh tangan Anda di tempat yang sama lagi di masa depan. Namun, tentu saja, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan belajar dari pengalaman pertama tersebut? Atau Anda perlu mendapatkan lebih banyak bekas luka sebelum akhirnya memahami pelajarannya? Setiap kejatuhan yang Anda alami dapat diambil sebagai momentum. Ini adalah pelajaran baru yang harus Anda terima. Bayangkan sebuah trampolin. Untuk bisa melompat tinggi, Anda harus terlebih dahulu tenggelam ke bawah. Kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Masalahnya, banyak orang yang tetap terjebak dalam kesedihan dan keluhan setelah terjatuh, bukannya memahami bahwa penurunan tersebut bisa menjadi kekuatan pendorong yang memotivasi Anda untuk bangkit kembali. Filsafat Stoa menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Anda tidak mengendalikan apa yang terjadi pada diri Anda, tetapi Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Seneca, seorang filsuf besar, pernah mengatakan bahwa orang bijak mampu mengubah kemalangan menjadi pelatihan. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyesali kejatuhan tersebut? Atau akan Anda gunakan sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh? Menghindari pengulangan pengalaman yang menyakitkan mungkin merupakan tantangan yang paling sulit. Karena satu hal adalah memahami teori, tetapi hal lain adalah menerapkannya dalam kehidupan nyata. Berapa kali Anda membuka pintu hati Anda lagi untuk seseorang yang telah menunjukkan bahwa mereka tidak tahu cara merawat Anda dengan baik? Ini sama seperti mengundang pencuri yang sama kembali ke rumah Anda setelah ia mencuri sesuatu dari Anda sebelumnya, hanya karena ia berjanji akan berubah. Namun, kenyataannya adalah seringkali mereka tidak berubah. Rasa sakit memiliki cara tersendiri untuk mengulang pelajaran yang sama, sampai Anda benar-benar memahami dan belajar darinya. Jika Anda tidak belajar, Anda akan terus mengalami siklus yang sama berulang kali, seperti sebuah lagu yang terus diputar dalam kepala Anda. Dan selama Anda terus menerima hubungan yang sama yang menyakiti Anda, rasa sakit itu akan terus berlanjut sebagai guru pengganti dalam hidup Anda. Mengambil hikmah dari penderitaan yang telah Anda alami di masa lalu adalah hal yang sangat penting jika Anda ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Rasa sakit tanpa refleksi hanyalah sebuah siksaan, tetapi rasa sakit yang disertai dengan pembelajaran dapat menjadi sumber kekuatan. Cobalah untuk memikirkan tentang bekas luka yang Anda miliki. Mereka bukanlah dekorasi yang jelek. Sebaliknya, mereka adalah peta yang menunjukkan kepada Anda di mana Anda telah berada dan bagaimana Anda berhasil bertahan. Setiap luka membawa pengingat. Apa yang telah Anda terima, apa yang telah Anda izinkan, dan apa yang telah Anda abaikan. Dan yang terbaik dari semua ini adalah Anda tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama lagi, karena Anda sudah memiliki pengalaman yang tertulis di kulit Anda. Kuncinya adalah tidak melihat masa lalu sebagai tempat untuk kembali, tetapi sebagai panduan yang mengajarkan Anda cara untuk melangkah maju dengan lebih baik. Bayangkan rasa sakit itu sebagai seorang pandai besi. Setiap pukulan yang menghantammu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu seperti besi yang ditempa. Ya, setiap pukulan palu itu menyakitkan dan nyala api itu membakar. Namun, sedikit demi sedikit, besi tersebut akan berubah menjadi pedang, dan pedang itu adalah simbol dari karakter serta kekuatan Anda. Rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkan Anda, ia datang untuk membuat Anda lebih tahan banting. Masalahnya adalah, banyak orang lebih suka mengeluh tentang panasnya api yang mereka alami, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjalani proses transformasi. Filsafat Stoa merangkum semua ini dengan sangat baik. Tidak ada keberuntungan yang datang tanpa melalui ujian, dan tidak ada kebesaran yang terwujud tanpa kesulitan. Rasa sakit, jika dipahami dengan baik, bukanlah sebuah halangan. Sebaliknya, ia adalah sebuah latihan.
Mereka yang mampu memahami hal ini berhenti menjadi korban dan mulai mengambil peran sebagai protagonis dalam hidup mereka sendiri. Mengubah rasa sakit menjadi pelajaran adalah hal yang membedakan mereka yang masih terjebak dalam keluhan dari mereka yang maju dengan bekas luka yang bersinar seperti medali. Akhir kata, memahami bahwa kekecewaan adalah guru, bahwa setiap kejatuhan dapat menjadi dorongan untuk bangkit, bahwa mengulangi hubungan yang merugikan adalah pilihan untuk mengalami luka yang sama, serta bahwa penderitaan masa lalu menyimpan kebijaksanaan yang Anda butuhkan saat ini, adalah kunci untuk mengubah pandangan hidup Anda. Pada akhirnya, perbedaan terletak pada cara pandang Anda. Anda dapat memilih untuk melihat rasa sakit sebagai algojo yang menghukum, atau sebagai guru yang memberikan pelajaran berharga. Pilihan ada di tangan Anda, tetapi ingatlah ini. Selama Anda tidak belajar dari rasa sakit tersebut, ia akan terus mengetuk pintu Anda dengan pelajaran yang sama yang akan terus diulang. Rasa sakit mengajarkan kita untuk mencapai apa yang tidak pernah ada dalam zona nyaman, serta untuk berani menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan yang ada. Pelajaran 12. Kemenangan penilaian. Menghargai apa yang Anda miliki bukanlah sebuah bentuk kesombongan. Sebaliknya, itu adalah suatu keharusan untuk kelangsungan hidup. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, akan selalu ada orang lain yang siap untuk memperlakukan Anda seperti barang obral yang mudah didapat. Anehnya, banyak orang hidup dalam keadaan memohon kasih sayang, rasa hormat, dan perhatian dari orang lain, seolah-olah harga diri mereka dapat dibeli dalam dosis kecil. Padahal, yang sebenarnya adalah bahwa harga diri itu dibangun dari dalam diri kita sendiri. Hasilnya, banyak orang merasa lelah dan bingung, seolah-olah nilai diri mereka ditentukan oleh penilaian orang lain. Kebenarannya lebih sederhana dan sekaligus lebih menantang. Nilai diri Anda dimulai ketika Anda berhenti menempatkannya di tangan orang lain. Inilah yang disebut dengan kemenangan sejati dalam penilaian diri. Ubah harga diri Anda menjadi perisai yang melindungi Anda dalam menjalani hidup. Hal ini bukanlah sesuatu yang opsional, melainkan suatu keharusan. Dunia di luar sana akan melemparkan kritik, kekecewaan, dan penolakan kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki perisai itu, setiap komentar negatif akan terasa seperti anak panah yang menembus kulit Anda. Harga diri bukan berarti Anda harus berpikir bahwa Anda sempurna. Sebaliknya, harga diri berarti Anda tidak akan membiarkan siapapun atau apapun membuat Anda merasa kurang dari apa yang sebenarnya Anda rasakan. Ini seperti menggunakan payung saat hujan. Payung tidak menghentikan hujan, tetapi melindungi Anda dari basah kuyup. Tanpa harga diri, setiap kata negatif yang diucapkan kepada Anda akan membasahi jiwa Anda hingga ke tulang. Anda tetap akan merasa basah meskipun di luar sana sedang hujan deras. Langkah berikutnya adalah membangkitkan rasa hormat melalui cara hidup Anda. Anda tidak perlu terus-menerus mengatakan, "Hormati saya," karena rasa hormat yang sejati tidak dapat dipaksakan. Ia harus diilhami. Ini mirip dengan koherensi. Jika Anda mengklaim bahwa Anda tidak menoleransi hal-hal tertentu, maka Anda seharusnya tidak mentolerir hal-hal tersebut. Jika Anda mengaku menghargai waktu, jangan berikan waktu Anda kepada orang pertama yang mengetuk pintu. Jika Anda berbicara tentang martabat, hiduplah dengan bermartabat. Seneca pernah mengatakan, contoh lebih berbicara daripada sekadar kata-kata. Ketika hidup Anda selaras dengan apa yang Anda katakan, rasa hormat akan datang dengan sendirinya. Dan jika rasa hormat itu tidak datang, setidaknya Anda tidak lagi merindukannya. Menjalin hubungan yang sehat berdasarkan nilai-nilai Anda adalah konsekuensi alami. Karena jika Anda memperlakukan diri Anda sendiri seperti ornamen murah, Anda akan menarik orang-orang yang mencari sesuatu dengan harga murah. Namun, ketika Anda dengan tegas menjelaskan bahwa esensi diri Anda tidak dapat dijual, maka orang-orang yang datang kepada Anda adalah mereka yang tidak mencoba menawar. Ini seperti pasar. Barang-barang murah menarik perhatian orang-orang yang penasaran, sementara barang-barang yang berharga menarik para ahli. Masalahnya adalah banyak orang ingin mendapatkan cinta yang berkualitas, sambil menunjukkan diri mereka sebagai versi uji coba gratis. Jika Anda menghargai diri Anda akan menyaring orang-orang yang datang kepada Anda. Penyaringan bukanlah kehilangan, melainkan memperoleh ketenangan pikiran. Hidup tanpa ketakutan akan kehilangan seseorang mungkin adalah hasil yang paling membebaskan dari semuanya.
sebagian besar hidup kita terikat pada rasa takut. Jika saya mengatakan ini, maka saya akan kehilangan. Jika saya menetapkan batas, saya akan ditinggalkan. Baik saya menunjukkan siapa diri saya yang sebenarnya, saya mungkin tidak akan diterima. Tetapi mengapa hal ini harus terjadi? Jika seseorang pergi karena mereka tidak dapat menerima keaslian Anda, maka orang itu tidak layak untuk tinggal dalam hidup Anda. Kekuatan sejati terletak pada pemahaman bahwa Anda tidak perlu memaksa siapapun untuk menerima Anda. Anda baik-baik saja dengan diri Anda sendiri, dan siapapun yang ingin menambah nilai dalam hidup Anda adalah diterima. Tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan nilai diri Anda. Rasanya seperti memiliki sayap. Jangan mengemis kepada orang lain untuk membawa Anda, karena Anda sudah tahu cara untuk terbang. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah rumah. Jika Anda menghargai diri Anda sedikit, Anda akan membiarkan pintu rumah Anda terbuka, sehingga siapapun bisa masuk, membuang sampah sembarangan, membuat keributan, dan pergi kapanpun mereka mau. Namun, jika Anda menghargai diri Anda akan mengunci pintu, menghias dengan hati-hati, dan hanya mengizinkan orang-orang yang tahu cara menghargai ruang Anda untuk masuk. Hasilnya adalah sebuah rumah yang layak huni, damai, di mana Anda merasa aman dan nyaman. Anda adalah rumah itu, dan keberanian Anda adalah kuncinya. Filsafat Stoa menjelaskan hal ini dengan sangat baik. Jangan bergantung pada hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol, karena disitulah akar dari penderitaan. Nilai diri Anda tidak bergantung pada pujian, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Apakah seseorang memuji Anda atau tidak, itu terserah Anda, tentang bagaimana Anda memilih untuk melihat dan memperlakukan diri Anda sendiri. Ketika Anda memahami hal ini, Anda akan berhenti mengemis kasih sayang dan mulai membagikannya dari kelimpahan yang Anda miliki. Kemenangan dalam penilaian diri bukanlah tentang berteriak kepada dunia tentang apa yang layak Anda dapatkan, tetapi tentang hidup dengan cara yang membuat tidak ada seorang pun bisa membuat Anda lupa siapa diri Anda yang sebenarnya. Harga diri Anda menjadi perisai Anda. Anda menginspirasi rasa hormat melalui tindakan Anda. Anda menarik hubungan yang sehat karena Anda tidak lagi menerima hal-hal yang kurang dari yang Anda layak dapatkan. Yang terpenting, Anda berhenti takut kehilangan seseorang, karena Anda tidak akan pernah kehilangan diri Anda sendiri. Inilah kemenangan yang diam-diam. Kemenangan bagi mereka yang melihat diri mereka dengan bermartabat dan tidak lagi bernegosiasi dengan apapun yang merendahkan nilai diri mereka. Kemenangan dalam penilaian ini bukanlah penghargaan eksternal, melainkan penghargaan dari dalam diri yang, begitu Anda mencapainya, tidak akan ada seorang pun yang dapat merenggutnya dari Anda. Ketika Anda belajar untuk menghargai diri sendiri, Anda akan menemukan bahwa apa yang Anda takutkan untuk kehilangan tidak pernah benar-benar penting. Jika Anda sudah sampai di sini, saya mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar. Saya mencintai dan menghargai diri saya sendiri. Saya juga mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan memberikan komentar, sehingga YouTube dapat mengenali bahwa video-video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Hal ini akan memotivasi saya untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sangat menyarankan Anda untuk memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.